Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita belajar, kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah kiranya Tuhan berkati agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sudah tiba pada pelajaran kita yang ke-14, pelajaran terakhir nih, ya, dengan judul Remaja Kristen yang Disiplin. Remaja Kristen yang disiplin. Dan sebenarnya pelajaran kedisiplinan ini sudah kita pelajari di yang lalu ya. Kita tetap teruskan tentang kedisiplinan ini. Di pelajaran yang lalu kita tahu bahwa kedisiplinan itu perlu. Dari kata disciple atau murid, kita menjadi orang yang harus menuruti aturan-aturan yang ada. Ya, dengan menjadi seorang murid yang disiplin, jadi orang yang disiplin, maka kita itu akan membuat diri kita sendiri atau orang lain akan lebih nyaman, lebih teratur dalam kehidupannya. Ya, jadi enak lah gitu. Ya, keuntungannya buat diri sendiri, buat orang lain. Jadi kedisiplinan itu berguna sekali. Kedisiplinan itu berguna sekali. Di dalam kedisiplinan ini nih, ternyata banyak sekali keluhan tentang masyarakat Indonesia khususnya yang kurang menghargai kedisiplinan. Nah, contohnya nih, tentang membuang sampah sembarangan. Di masa pandemi ini, banyak nih saya lihat di sosial media mau dimanapun, ternyata dengan pandemi ini malah membuat bumi, ya khususnya Indonesia, malah jadi lebih bersih. Jadi dari situ kita tahu yang membuat lingkungan menjadi kotor adalah manusia. Ya kita yang membuat lingkungan ini menjadi kotor. Dan contoh di sekolah nih lebih menarik lagi. Pada saat ya kan guru-guru setiap hari ke sekolah, dan saya perhatikan nggak ada murid justru bersih sekolah. Ya karena nggak ada yang mau buang sampah sembarangan kan. Jadi sekolah bersih sekali. Petugas kebersihan jadi tidak perlu repot-repot untuk membersihkan sampah-sampah. Ya pokoknya bersih banget lah. Ya itu berarti kan justru manusia lah yang membuat kotor. Dan entah kenapa lebih banyak dari remaja dibiasakan sehingga sudah dewasa, sudah tua malah makin parah, sudah tidak bisa lagi diajarin. Yang kedua, contoh ketidakdisiplinan adalah ketika seorang tidak membayar iuran sampah. Padahal kan dia mempunyai sampah yang dibersihkan oleh orang lain. Kalau orang lain itu atau tukang sampah gitu kan tidak datang untuk pungut sampah, untuk ambil sampah, bayangin sampah itu akan terus menumpuk dalam rumah. Akhirnya rumah itu semuanya isinya sampah. Ya, harus bayar iuran sampah. Terus yang lain lagi adalah orang muda kurang menaruh hormat kepada yang lebih tua. Kurang rasa kesopanan. Ini berhubungan banget dengan kedisiplinan. Ketika kita disiplin, maka kita akan menjadi orang yang lebih hormat kepada orang yang lebih tua. Manggil abang atau kakak, pak, sir ketika menghubungi guru. Tidak tiba-tiba kamu seperti teman sendiri gitu ya. P, ya padahal kan sama guru harusnya bilang selamat pagi pak, maaf mengganggu. Ya, seperti itulah yang sopan. Tapi banyak yang tidak sopan. Lalu ada lagi tentang ketika berkendara, naik motor atau naik mobil, malah main HP. Oh ini parah banget ya. Saya pernah lihat waktu itu lagi turunan nih. Turunan, jadi dia tangannya yang satu pegang stang,
yang satu lagi pegang HP. Ya ampun, seperti atraksi, tapi kan bahaya ya. Orang yang di belakang yang bawa mobil jadi khawatir, ini gimana nih, mau nyalip takutnya dia nggak sadar, mau ditungguin padahal buru-buru. Wah ya, jadi nggak boleh berkendara dengan bermain handphone. Itu berbahaya sekali. Itu namanya tidak disiplin. Ya, oleh sebab itu ini pelajaran penting banget buat diajarkan ya, dan ini waktu yang tepat untuk memberikan kalian pelajaran tentang kedisiplinan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya remaja-remaja Kristen, harus belajar menjadi orang-orang yang disiplin. Nah, di dalam Alkitab ada contoh kedisiplinan. Di dalam Daniel 6 ayat 11 sampai 23. Sebelum saya baca, catat ini, tapi jangan lupa juga catat tadi contoh-contoh sebelumnya tentang buang sampah, iuran sampah ya, tentang berkendara, itu harus dicatat sebagai contoh. Nanti dalam kehidupan sehari-hari itu penting. Nah, sekarang kita lanjut. Daniel 6 ayat 11 sampai 23. Oke, ini judul besarnya Gua Singa ya. Saya akan baca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi, satu ayat ini kita belajar, Daniel itu punya kebiasaan, punya aturan yang harus dia buat. Nih, minggu lalu kita udah belajar kan? Kita bikin jadwal harian, jam 7 saya berdoa, jam 7 misalnya saya berangkat sekolah, atau sudah di sekolah gitu kan. Jam 5 saya udah bangun. Kayak ginilah yang dibuat sama Daniel. Daniel ada jadwal berdoanya gitu. Daniel ada jadwal berdoanya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan satu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergilah buru-buru ke gua singa. Dan ketika sampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku yang mengutus malaikatnya
untuk mengatup singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, ceritanya ini terkenal banget. Daniel kan adalah orang yang rajin berdoa, seperti yang tadi saya sudah bilang di awal kan. Dia punya jadwal berdoa, dia bikin 3 kali sehari. Wah, pokoknya rajin banget lah. Dia selalu berdoa di kamarnya untuk berbicara dengan Tuhan. Tetapi orang-orang iri kepada dia. Pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat iri. Kenapa sih iri? Bukan karena iri dia berdoa, tapi karena dia punya jabatan yang malah lebih hebat daripada mereka orang asli Media Persia. Padahal dia orang Yehuda, kok bisa sih jabatannya lebih bagus? Akhirnya dicari-cari kesalahan, ya kan? Dibikinlah sebuah peraturan supaya Daniel ini dipersalahkan, yaitu dibuat kalau ada orang yang menyembah kepada dewa lain atau menyembah kepada manusia lain selain daripada raja, akan dimasukkan ke dalam gua singa, akan dihukum. Ya, sebenarnya ini jebakan buat raja supaya menjebak Daniel juga. Ya, supaya menjebak Daniel juga. Nah, akhirnya kena. Dan akhirnya Daniel dia tahu peraturan itu. Dia dengar bahwa raja membuat peraturan tidak boleh menyembah kepada dewa lain atau menyembah kepada Tuhannya atau kepada manusia lain. Tapi dia tetap disiplin. Disiplin kan? Untuk berdoa 3 kali sehari sebagaimana kebiasaannya berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan ketika ya namanya juga dijebak, berarti sengaja kan, supaya nanti dilihat, wah berdoa nih. Akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan luar biasanya dia lepas dari mulut singa. Ya, itu semua karena pertolongan Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa dalam keadaan seperti apapun, dalam keterpaksaan apapun, kita harus punya prinsip untuk tetap disiplin. Misalnya, salah satunya buang sampah. Misalnya di sekolah itu atau di lingkungan kita berada, nggak ada tempat sampah. Lagi pariwisata gitu ya, di danau atau di hutan, ya udah jelas nggak ada tempat sampah. Tapi sebagai seorang yang disiplin, maka tidak akan mencari alasan untuk buang sampah sembarangan. Wah, nggak ada tempat sampah di sini, ya udahlah buang aja. Ya nggak boleh begitu. Dalam keadaan terpaksa seperti itu, kita tetap harus disiplin menyimpan sampah kita, masukkan ke dalam kantong. Ketika selesai pariwisata, keluar dari lokasi, ya hutan mungkin atau sungai gitu kan, pasti ada tempat sampah. Atau di rumah kita ada tempat sampah, buang ke situ. Ya, jadi tetap disiplin dalam keadaan terpaksa. Atau mungkin lagi naik motor, ya naik motor, tiba-tiba bergetar HP kita kan. Wah, ada yang nelfon nih. Berhenti, minggir dulu kan, minggir dulu biar angkat teleponnya. Ya, kalau memang merasa itu butuh, tapi jangan sambil naik motor. Ya kalau memang buru-buru, jalan dulu, sampai dulu barulah angkat teleponnya supaya aman. Ya, disiplin itu penting. Bahkan dalam keadaan terpaksa sekalipun, kita tetap diberikan hikmat oleh Tuhan supaya kita bisa keluar dari masalah kita. Sama seperti yang dialami oleh Daniel. Dalam keadaan seperti itu, gak ada alasan untuk menyembah kepada Allah lain selain pada Tuhan yang kita sembah. Dan Daniel tetap lakukan itu. Dia tetap berdoa 3 kali sehari. Dan Tuhan melepaskan dia dari mulut singa-singa di dalam gua. Ya. Oke, di dalam kehidupan ini ada beberapa hal menurut Benny Kogoya, ya, Benny Kogoya. Ada beberapa ciri khas yang dapat menunjuk pada sikap disiplin. Yang pertama,
ketaatan dan kepatuhan ya. Kita udah pernah bahas kan, ketaatan dan kepatuhan. Jadi kalau orang itu disiplin, maka dia akan taat, dia akan patuh ya. Nih, penjelasannya, taat pada aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat, di sekolah maupun dimanapun saja. Misalnya sebagai remaja, saat pada jam masuk sekolah, mengikuti pelajaran secara teratur, mengerjakan pekerjaan rumah, dan tugas lainnya yang diberikan guru. Memberi salam kepada guru dan berlaku sopan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Ya, jadi taat, patuh. Apa yang diperintahkan, itulah yang dilakukan. Yang kedua, catat ya, loyal terhadap norma dan aturan. Ya, loyal terhadap norma dan aturan. Orang yang ingin menanamkan disiplin dalam dirinya adalah orang yang setia menjalankan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, rumah maupun dalam masyarakat ya. Jadi norma ini kebanyakan tentang berperilaku yang sopan. Ya, perilaku yang sopan. Berkata-kata yang baik, tidak suka berkelahi, tidak suka berkata kotor ya. Melakukan hal-hal yang sopan. Itu yang paling sederhana dari norma ya. Kalau ada orang tua di tengah jalan, di gang sempit mungkin mereka lagi ngobrol, kita lewat, permisi pak, gitu kan. Atau dalam bahasa Sunda, punten gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mampu membedakan tindakan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi orang yang disiplin mampu membedakan tindakan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Apa sih yang boleh? Ini dilakukan. Apa sih yang nggak boleh? Nggak boleh dilakukan. Ya, jangan yang nggak boleh dilakukan kita lakukan. Yang boleh dilakukan kita nggak lakukan. Gitu. Jadi melawan kan berarti ya, melawan aturan. Yang keempat, mampu mengendalikan diri. Ada pepatah mengatakan bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ya, itu berarti kan begini. Dalam kehidupan ini, semua yang kita lakukan itu pilihan. Ya, kebanyakan adalah pilihan, bukan terpaksa. Kita mau melakukan yang baik, itu pilihan kita. Mau melakukan yang buruk, itu pilihan kita. Bukan karena diatur-atur kayak robot. Kita kan dikasih hak untuk memilih gitu kan. Jadi ketika kita dikasih pilihan mau nyontek apa enggak, maka kita akan memilih untuk enggak nyontek. Itu namanya mengendalikan diri. Ketika teman kita ngajak bolos, kita mengendalikan diri dengan cara bilang enggak. Kita nggak boleh bolos. Kita harus tetap ikut kelas. Ya. Ketika teman kita ngajak tawuran, kita mengendalikan diri. Oh enggak, kita nggak boleh ikut tawuran. Kita harus ikut pelajaran dengan baik. Kalau udah selesai pulang sekolah, kita pulang gitu. Kita mengendalikan diri kita sendiri. Lalu yang kelima, yang terakhir, terus melatih dan membiasakan diri mengikuti aturan, norma, dan tata tertib. Ya, sebenarnya miriplah dengan yang nomor 2 tadi kan. Kita belajar untuk membiasakan diri mengikuti aturan, norma, dan tata tertib. Karena dengan kebiasaan itu, ya awalnya kita paksa diri kita untuk menuruti aturan. Bangun jam 5 pagi. Mungkin awalnya kita nggak biasa bangun jam 5 pagi. Tapi kita paksa diri kita supaya bangun jam 5 pagi. Akhirnya jadi biasa. Ya, saya pribadi nih, biasanya bikin alarm gitu. Jam 5 kan. Jam 5 bikin alarm. Itu tujuannya supaya saya kebangun. Supaya dipaksa bangun sama HP. Nah, setelah itu saya bangun dengan terpaksa, bangun, dibiasa. Jadi biasa kan? Biasa bangun jam 5, lalu bisa bangun tanpa alarm. Pasti begitu kan kenyataannya, ya. Sebelum alarmnya bunyi, saya udah bangun duluan. Kenapa? Karena saya awalnya paksa, biasa, lalu bisa.
ya. Jadi kita harus terus melatih dan membiasakan diri mengikuti aturan, norma, dan tata tertib, ya. Lalu kenapa sih kita butuh membiasakan diri hidup disiplin? Ya, ini jawabannya. Ada 3 jawabannya. Yang pertama, ya, silakan dicatat. Manusia memiliki sifat-sifat mendasar seperti cenderung bermalas-malasan, ingin hidup seenaknya, mengikuti keinginan hati, dan keinginan untuk melanggar aturan yang ada. Ya, itu catat ya, karena manusia punya kecenderungan seperti itu, malas, hidup seenaknya, melanggar aturan. Ya, karena begitu kita harus membiasakan disiplin diri. Yang kedua, kita selalu menganggap norma dan aturan dan tata tertib sebagai suatu beban, bukan kesenangan. Ya. Kita lebih mudah menerapkan disiplin diri jika kita mencintai apa yang kita kerjakan. Jadi kebanyakan dari antara kita menganggap peraturan yang ada adalah sebuah beban. Tapi kalau kita anggap itu sebuah kesenangan, maka kita akan mengerjakan itu dengan mudah. Kalau kita memang senang untuk pergi ke sekolah, maka kita akan bangun pagi-pagi dengan penuh semangat, sukacita, karena kita udah senang gitu. Yang ketiga, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Ya, itulah alasan mengapa kita harus mendisiplin diri. Setiap orang yang sukses yang ada di dunia ini adalah orang yang disiplin. Ya, semua yang sukses adalah disiplin. Jangan kalian gunakan orang-orang hebat seperti, wah, Mark Zuckerberg nggak sekolah kok, sir. Atau siapa nih yang terkenal tidak sekolah? Thomas Alva Edison nggak sekolah kok, sir. Berarti kan nggak disiplin. Oh, salah kalian. Mereka disiplin. Mereka disiplin dengan apa yang mereka rencanakan. Thomas Alva Edison, berapa dia bikin lampu? Gagalnya berapa kali? Sampai ribuan kali dia gagal. Ya berarti disiplin kan, mengerjakan apa yang dia ingin buat demi orang lain. Disiplin, ya, sampai ribuan kali itu namanya disiplin. Ya, setia dengan pekerjaan yang dia lakukan. Mark Zuckerberg juga begitu. Meskipun dia dikeluarkan dari kuliahnya, dia tetap disiplin membuat Facebook dengan fitur-fitur yang baru, ya, lalu ke Instagram dia beli, WhatsApp dia beli. Itu namanya disiplin. Dia mengerjakan itu supaya lebih bagus, ada peningkatan diri, peningkatan mutunya. Jadi semua orang yang ada di dunia ini yang sukses adalah orang-orang yang disiplin. Kalau kita mau sukses, maka kita harus menjadi orang yang disiplin. Oleh karena itu, pelajaran kita cukup jelas supaya kita menjadi orang-orang yang disiplin. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Catat, ya, lalu foto, kirimkan ke Google Classroom supaya menjadi catatan kita dan supaya lebih gampang diingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Kita akan tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami sudah belajar tentang kedisiplinan. Biarlah kiranya Tuhan berkati agar kami menjadi orang-orang yang disiplin dan boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.